Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang wisatawan Rusia jatuh dari batu karang, kemudian terhempas ombak di pantai Bias Tugel, Karangasem. Seorang pengemudi jukung tewas tenggelam di perairan Tanjung Benoa, Badung. Taman Jagat Kirana kini jadi pusat hiburan di Karangasem. Kecelakaan beruntun terjadi di depan Terminal Mengwi, Badung pada hari Minggu pagi. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, yakni truk tangki air, truk pengangkut barang, dan sebuah minibus yang mengangkut penumpang jurusan Negara Denpasar. Menurut keterangan sopir truk tangki air, kecelakaan terjadi akibat seorang pengendara sepeda motor tiba-tiba mengerem kendaraannya dengan mendadak di depannya. Itu sebenarnya motornya seperti apa, Pak? Dia memotong jalur atau bagaimana? Dia berhenti seperti biasa aja. Tiba-tiba ya? Ya mau kiri ya, lagi dia ke kanan. Oh gitu. Jadi Bapak mengerem mendadak ya? Iya. Ya, jadi itu sulit Pak menghindarnya Pak ya? Gimana menghindar, orang di kanan ada gini, Pak. Ada mobil juga. Mobil. Tidak bisa kan? Jadi terpaksa ngerem mendadak Pak ya? Iya. Kejadian tersebut menyebabkan 3 kendaraan di belakang sepeda motor ringsek. Truk dan pengemudi minibus yang melaju di belakang tidak sempat menghentikan laju kendaraan karena jaraknya terlalu dekat. Yang di depan ngerem mendadak, Pak. Depan saya ngerem juga. Terus yang di kan tidak bisa menghindar. Harus tabrak jam ada. Yang ngerem mendadak dikit, Pak. Ini jam. Ada berapa penumpang tadi Pak? 5. Nggak ada luka Pak ya? Ada, Pak. Nggak ada. Selamat penumpang. Tidak ada korban luka karena tidak ada penumpang yang duduk di bagian depan kendaraan, meskipun kaca depan dan sisi minibus mengalami kerusakan cukup parah. Polisi dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengatur lalu lintas yang terganggu akibat kecelakaan beruntun ini. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan tidak pernah sepi dari wisatawan, apalagi saat libur Lebaran. Hingga akhir pekan lalu, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Nusantara memadati objek wisata ini untuk menikmati keindahan matahari terbenam serta keunikan pura di tengah laut. Wisatawan seolah belum menginjakan kaki di Bali jika belum berkunjung ke Tanah Lot. Luas, jadi kita bisa jalan kemana-mana. Kalau saya yang jalan gitu banyak spot fotonya juga, dan pemandangan lautnya luas gitu, jadi kita bisa ngelihat lautnya itu jadi lebih luas gitu lah. Selain Tanah Lot, apa aja rencana kamu untuk mengunjungi destinasi di sini? Kemana aja gitu ya? Ke pantai-pantai sih, kalau bisa kayak Pantai Jimbaran, Pantai Kuta gitu. Kemarin habis dari Pantai Kuta. Oke. Kedua kalinya kalau mungkin yang anak saya juga mungkin kedua kali juga. Tempat favorit di Tanah Lot apa, Bu? Ya mungkin view sebelah sana ya, ke lautnya. Saat libur Lebaran, jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot naik hingga 130% dibanding bulan sebelumnya. Hingga 2 April, jumlah wisatawan ke Tanah Lot mencapai 7.000 lebih orang perharinya. Di tanggal 2 itu kunjungan kita hampir kita 7.300 sekian kunjungan kita di tanggal 2 itu. Artinya mereka wisatawan yang berkunjung ke kawasan kita Tanah Lot itu sudah ada mulai peningkatan. Karena mudah-mudahan liburan ini sampai akhir pekan ini kunjungan target kami itu di weekend. Artinya kalau mudah-mudahan di hari Jumat dan Sabtu kunjungan ke kawasan di Tanah Lot seperti kemarin tanggal 2 itu tambah meningkat terus. Artinya
Artinya harapan kami itu mudah-mudahan akhir pekan itu mencapai 9.000 sampai 10.000 kunjungan. Hingga akhir pekan lalu, jumlah wisatawan terus bertambah. Jumlah wisatawan terus bertambah karena merupakan puncak hari libur Lebaran. Tanah Lot merupakan salah satu kawasan wisata terkenal di Bali. Ribuan wisatawan mengunjungi kawasan ini setiap hari dan jumlahnya semakin bertambah saat perayaan hari besar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Desa Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan masih menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati liburan di Bali. Terbukti saat puncak libur panjang Lebaran akhir pekan lalu, Desa Jatiluwih ramai dengan ribuan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan subak yang diakui Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Desa Jatiluwih berada di lereng gunung di ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut, sehingga udaranya sejuk dan mengundang banyak wisatawan. Oden, wisatawan asal Perancis misalnya, mengaku jatuh cinta dengan Jatiluwih dan menjadikan sebagai tempat wisata favorit yang selalu dikunjungi jika berlibur ke Bali. It's very natural. I think it's the best place of Bali for representative Bali. I think it's good. Thank you. Oden adalah salah satu wisatawan Perancis yang sering mengunjungi Jatiluwih. Sisanya berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Namun selama liburan, sekitar 60% wisatawan yang berkunjung ke desa ini berasal dari Jawa Timur dan sekitarnya. Ini kan datangnya berbarengan. Karena ini kita bersyukur sekali karena peningkatan kunjungan ke Jatiluwih saat Lebaran dan Nyepi itu lumayan signifikan. Saya lihat sih hampir perbandingan yang dulu biasanya cuma 80-20, 80 untuk internasional, 20% untuk domestik. Sekarang sudah kebalik menjadi 60% domestik, 40%-nya menjadi wisatawan internasional. Selain menikmati hamparan sawah yang indah, di Desa Jatiluwih wisatawan juga bisa menikmati beragam kuliner khas seperti beras merah, kopi, durian, hingga ketela. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.